bersama Bung Kamil akan coba pandu jalannya pertandingan kick off babak pertama yang baru saja berjalan beberapa detik ini lalu. Kedudukan juga masih cukup berimbang 0-0. Mangga artinya bagi para penonton yang sekiranya di sore hari ini masih berada di luar lapangan Persitas Desa Tegal Sari, masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi Anda untuk segera mungkin membeli tiket yang telah disediakan oleh panitia. Harga tiket relatif terjangkau Rp8.000. Ya wes, dari tengah-tengah arena permainan satu gelombang serangan yang coba dibangun oleh kesebelasan Persab datang dari sektor sebelah kiri. Satu umpan lebih dekat, satu ucapan selamat datang tentunya tim Persab atas kesebelasan tengah tanding. Sementara ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 2 Mas Al Adebotok, sosok sang viral, sang fenomenal Del Sora yang sudah berdiri satu langkah di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Persab. Cukup beruntung, nampaknya jalinan pertahanan yang masih tertata begitu rapi dari kesebelasan Persab. Luar biasanya satu umpan panjang, satu umpan gelombang kejut yang coba dibangun oleh kesebelasan Tengah Tanding United berhasil nampaknya dihentikan. Sementara tekanan yang kembali coba ditata dari sektor sebelah kiri yang jelas anak-anak dan satu tendangan keras dan wow, kembali tentunya satu tendangan benar-benar begitu menghujam deras ke arah penjaga gawang Imam. Satu sepakan dari luar area kotak penalti, nampaknya ada celah dengan delay. Satu tendangan keras yang benar-benar merepotkan dan juga jelas nampaknya satu ujian tersendiri bagi penjaga gawang Imam. Di awal babak pertama ada gelombang kejutan yang kembali coba diciptakan oleh anak-anak Persab melalui satu aksi individu dari luar area kotak penalti. JJ angkat dan masih dalam jangkauan. Ada Aldi Bas, sementara satu umpan bola memanjang tertuju pada Adamkah, namun nampaknya bola yang lebih dekat dengan anak-anak Persab bergerak di sektor sebelah kiri. JJ, salah satu pemain yang didatangkan dari Tasikmalaya, enak sekali pergerakan dari anak-anak Persab. Sementara bola yang kembali tercecer jauh meninggalkan lapangan, memaksa kembali lemparan ke dalam kembali kesebelasan Tengah Tanding United di sektor sebelah kanan. Tentunya kembali ada satu marking yang begitu rapat, marking yang begitu ketat dari kesebelasan Persab. Benar-benar ada satu delay yang coba dimainkan oleh kesebelasan Persab di sektor pertahanan. Sementara di sisi sebelah kiri juga bola yang jauh meninggalkan lapangan ataupun berada di luar circle arena permainan, memakai satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persab yang kembali coba menekan membangun serangan dari area pertahanan. Masih kita nantikan ya build up seperti apakah yang coba ditata oleh kesebelasan Tengah Tanding United. Ada satu dan Dedi akhirnya berhasil mencuri sudut sempit. Kita nantikan ya build up seperti apakah yang coba ditata oleh kesebelasan Tengah Tanding United. Ada satu dan Dedi akhirnya berhasil mencuri sudut sempit. Ada celah mampu dimanfaat oleh anak-anak Tengah Tanding dan satu sontekan ceker. Akhirnya Dedi berhasil merubah papan skor menjadi 1-0. Luar biasa sontekan yang benar-benar begitu matang, yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali. Itu gol indah sekali melalui satu proses kerjasama yang begitu matang dari kesebelasan Tengah Tanding United. Kita nantikan respon seperti apakah yang bakal dilakukan oleh anak-anak Persab setelah ada kejutan dari Dedi yang berhasil mengoyak jala dari Fajar Bak meletus balon hijau tus. 1-0. Selamat datang Ang Medi, bokatan beli teka Ang Medi. Yes, dan kembali kami ada satu
gelombang serangan kembali yang benar-benar tercipta begitu cepat. Sedikit berubah namun benar-benar begitu mematikan. Satu derek yang coba dimainkan oleh kesebelasan Tengah Tani United. Kali ini masih kita tunggu tentunya respon dari kesebelasan Persab setelah Dedi berhasil mengoyak jala dari Fajar. 1-0 di sektor pertahanan kembali anak-anak Persab. Ada Rijik yang coba berusaha ikut menekan ke arah pertahanan, namun justru ada foul yang terjadi persis di depan sang pengadil lapangan. Satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Persab JJ. Masih kita nantikan JJ 1 umpan JJ tertuju pada Mulkika di sektor sebelah kiri. Yang jelas JJ bergeser jauh ke sektor pertahanan di sisi kiri. Kecepatan dari anak-anak Persab. Satu umpan mendatar ataupun satu direct pass yang coba dimainkan JJ bergeser dan ada long ball jauh ke sektor sebelah kanan mencari ada Samsul. Terlalu deras dan tajam nampaknya Samsul, salah satu pemain yang didatangkan dari Sumatera Barat, Samsul Bahri. Nampaknya ada tiki-taka segitiga bermuda yang coba dimainkan oleh anak-anak Tengah Tani United. Ya Ozora bergeser kembali pada Sukron, sementara di sektor sebelah kanan ada Aldibas, enak sekali kembali satu umpan Dea dan Tuhan, nampaknya ada satu peluang emas gagal dikonversikan menjadi sebuah gol yang jelas. Mangsomai kejebur ninggot. Oh my god, satu peluang gagal untuk menggandakan keunggulan. Wow, benar-benar kembali ada satu dan masih kita nantikan. Yang jelas ada foul yang keras nampaknya dilakukan pemain bernama punggung 18 adalah Mulki. Satu kartu kuning keluar kan dari saku pengadilan. Masih kita nantikan tentunya pemain bernama punggung 16 ada Deande Dandi. Kartu kuning pertama nampaknya Mulki, salah satu pemain yang didatangkan dari gelaran Liga 2. Yang jelas di sore ini benar-benar menjadi taktikal yang sangat-sangat luar biasa. Pertandingan Liga 2 yang tersaji di hadapan kita. Jual berserangan, ketatnya marking, dan juga tentunya ada deliberasi yang coba dimainkan oleh kedua tim. Sementara ada satu persiapan dari kesebelasan Persab setelah satu gol, dan masih kita nantikan pergantian pemain. Masih dalam pertandingan, masih dalam permainan. Nampaknya kembali ada satu tekanan di atas dan masih kita tunggu. Nampaknya kali ini Angga coba dipersiapkan guna menambah daya gedor bagi kesebelasan Persab. Dan siapakah pemain? Pergantian pemain dari kesebelasan Persab. Opino, pemain bernama punggung 3, nampaknya harus ditarik keluar. Pino, salah satu pemain termuda yang dimiliki oleh kesebelasan Persab. Salah satu pemain yang masih duduk di bangku sanawiyah, sekolahnya dekat sawah dan banyak ulangnya dawa-dawa. Pino. Sementara Angga masih kita nantikan, akankah dengan masuknya Angga mampu merubah taktika dan justru nampaknya masih sebenarnya dalam penguasaan. Persab cukup beruntung, nampaknya satu pergerakan yang begitu energik dari Tengah Tani United berhasil dihentikan. Sementara Mulki, tenang sekali Mulki bergeser sedikit demi sedikit. Ada pergerakan dari anak-anak Persab menuju pertahanan dari tim Tengah Tani Unit. Cukup lama nampaknya anak Persab dan bola masih sepenuhnya dalam penguasaan Dani. Dan satu gelombang serangan kembali coba ditata, coba dibangun kembali melalui pemain bernama Nuzara dan nampaknya bola yang kembali sudah meninggalkan lapangan. Wah, benar-benar sore hari ini mata kita dimanjakan oleh hadirnya para bintang lapangan hijau, seniman lapangan yang hijau. Benar-benar memanjakan, di mana satu gelombang serangan yang kembali tertata begitu rapi, tertata begitu enak sekali dari sektor sebelah kiri. Satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Tengah Tani United. Dedi pencipta gol di awal babak pertama masih kita nantikan. Dan satu umpan Piazora. Wow, ada satu sapuan tendangan freestyle dari dalam area kotak penalti. Namun nampaknya akurasi tendangan dari Piazora masih melambung di atas Mister Gawang. Tentunya Fajar, salah satu pemain yang didatangkan dari Perkositas ataupun tim Persitas Tasikmalaya. Dendi Mulki bergeser kembali
Samsul Mulki. Enak sekali namanya permainan yang coba dipertontonkan Mulki. Sementara sentuhan pertama dari Angga bergeser jauh ke sektor pertahanan. Nampaknya kembali ada permainan dimulai dari area ataupun sektor pertahanan kesebelasan Persab. Kembali juga ada pergerakan yang dan Dea nampaknya agak sedikit egois Dea. Ada dua pemain yang sudah berada di depan area Kota Pidi dan Dea akhirnya kembali menunjukkan tajinya, mempertontonkan skill Dewa. Benar-benar sang Dea. Ada dua pemain yang sudah berada di depan area Kota Pidi dan Dea akhirnya kembali menunjukkan tajinya, mempertontonkan skill Dewa. Benar-benar sang fenomenal di sana kembali memberikan kejutan aksi individu menawan. Satu gocekan, one touch, marking dan ceger. Akhirnya merubah beban skor Angmedi 2-0. Luar biasa ternyata Tani United dengan hadirnya para raja-raja Tarkam. Di sana kembali begitu merepotkan tentunya pertahanan dari tim Persab. Digalang tentunya Imam CS Dehojora, salah satu pemain yang sempat besar bersama tim Liga 3 Zona Jawa. Nampaknya di sini kembali mempertontonkan kapasitasnya menjadi salah satu sosok goal getter ataupun krokodil pembunuh di area kotak penalti. Dia Ojora. Yuk bergeser kembali ke area pertahanan dan masih begitu kokoh nampaknya dan jelas. Ada satu tarikan yang dilakukan Angga bergeser kembali ke sektor pertahanan Teddy. Ada cungkil ball yang coba mencari keberadaan dari Dea. Kembali agak sedikit berputar bak kemudian Orsel. Sementara pemain bernama Bung 14 di sana coba ikut membantu yang ada Andri Faib. Andri sementara bergeser pada Adam. Luar biasa Adam, pemain yang juga didatangkan dari Liga 3 Zona Jawa bersama tim Al Jabar. Sementara di sektor kanan Aldi Bas juga sedikit demi sedikit bergerak merangsek menuju area pertahanan dari tim Persab. Sukron, Adam, Sukron masih cukup tenang nampaknya Sukron dengan deliberasinya. Satu umpan menyilang direct pass coba kembali dimainkan, cukup beruntung nampaknya benar-benar begitu tenang para pemain tengah Tani United. Lagi-lagi bola mencari keberadaan dari Dea Ojora yang nampaknya di sini benar-benar menunjukkan kapasitasnya sosok goal getter yang dimiliki tengah Tani United. Di sektor kanan ada Samsul. Sulit nampaknya Samsul untuk melepaskan diri dari Andri. Sementara di sektor pertahanan kembali ada Rahmat Kili-Kili. Enak sekali permainan yang coba dipertontonkan Rahmat Kili-Kili. Dedi juga nampaknya ada patek-tok perebutan bola yang kembali terjadi di sisi kiri pertahanan dari tim Persab yang kembali agak sedikit tertekan oleh agresivitas serangan dibangun kesebelasan tengah Tani United. JJ dan cepat namanya bergan dari Ino. Namanya masih Ino. JJ berhasil kembali dipotong ataupun coba dijauhkan dari area box penalti. Cukup beruntung Aldi Bas datang kembali nampaknya gelombang serangan direct yang coba dimainkan Iqmal bergeser pada Adam. Sementara di sisi pertahanan Rahmat Kili-Kili begitu enak sekali namanya satu jalinan pertahanan yang coba dikembangkan Rahmat dan juga Sukron. Sementara ada Andri, satu umpan long ball tertuju Dea Ojora dan masih kembali coba dijauhkan. Lagi-lagi benar-benar serangan yang datang begitu cepat dari anak-anak tengah Tani United.
Luar biasa juga pertahanan yang masih terkembang begitu rapat dan rapi. Sementara kembali ada pole position yang coba dimainkan oleh kesebelasan tengah Tanhi United, bergeser pada Rahmat Kili-Kili Dandi. Kemana ke arah bola yang kembali coba dibangun, sementara Sukron yang juga jauh sekali turun ke sektor pertahanan. Rahmat melebar kembali pada Andri. Wow, enak sekali namanya pergerakan dari Andri, sementara Dea Ozora yang selalu mendapatkan marking yang begitu rapat. Sementara cungkil bol juga kembali coba dipertontonkan oleh anak-anak Persab, bergeser pada Samsul. Angga melebar pada siapakah Angga? Yang jelas nampaknya datang Ino coba menekan, dan dari sektor sebelah kiri cepat sekali bergerak mencoba mengambil kesempatan. Satu deliberasi one touch marking. Wow, Haldibas berhasil nampaknya memenangkan duel, dan ada Dandika di sana yang coba. Oh, Adam, enak sekali pergerakan dari Adam, berusaha menusuk. Cepat sekali pergerakan dari Adam, cukup berbahaya, dan Dedi namanya ada heading bola dari Dedi, sementara Sukron juga ikut datang merangsek kick ball dari Dedi namanya coba dijauhkan kembali dari area box penalti. Ada sosok tentunya di sana Samsul, gagal nampaknya Samsul, sementara Dandi Aldibas bergeser pada siapakah Aldibas? Nampaknya ada Ikmal yang juga berusaha menekan ke arah pertahanan, dan ada momentum yang hilang dari sosok Dea yang kembali berhasil memasuki area pertahanan dari kesebelasan Persab. Lagi-lagi nampaknya ada celah dari tim Persab, di mana anak-anak dari tengah Tanhi United yang kembali menusuk ke arah jantung dada terumpas yang kembali coba dimainkan oleh kesebelasan Persab. Delay yang juga nampaknya coba dibangun benar-benar begitu rapi. Masih terjadi kembali perebutan bola, dan Samsul gagal yang begitu rapi dari sosok Andri Pitt. Luar biasa Andri Pitt. Sementara Sukron masih dengan ketenya, dan kembali ada satu umpan deliberasi yang benar-benar memanjakan kita. Umpan-umpan skill dewa yang kembali coba dipertontonkan dari sektor sebelah kiri. Dedi terjun kembali. Andri Pitt masih kita nantikan, terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Namun benar-benar ada satu keberanian dari sosok Andri Pitt yang melakukan satu shot dari luar area kotak penalti. Wow, benar-benar serangan yang datang bergelombang dari kedua tim. Namun padat dan rapatnya para pemain yang hadir di tengah-tengah lapangan kembali menciptakan suasana yang benar-benar begitu fantastik. Dan kembali, ada tarikan kembali yang dilakukan Mulki. Kali ini ada Rahmat Kili-Kili yang nampaknya harus bersusah payah untuk melepaskan diri dari makin ketat. Sosok Mulki, pemain yang didatangkan dari Dejan LC Liga 2 Nasional. Tentunya sosok Mulki di sektor pertahanan. Ada sang megaloman Rejrika Sukron. Lagi-lagi tentunya ada satu umpan long ball yang coba dimainkan oleh kesebelasan tengah Tanhi United melalui nomor 11. Ada Dedi bergeser ke sektor pertahanan. Rejrika Aldibas lagi-lagi tentunya kembali mencoba mencari ataupun menarik para pemain dari tim Persab guna merangsek ke area pertahanan dari kesebelasan. Jelas tentunya tengah Tanhi United yang hingga saat ini masih unggul atas kesebelasan Persab 2-0. Kita masih menantikan seperti apakah respon yang bakal dilakukan oleh kesebelasan Persab setelah dia seorang mampu untuk menggandakan kemudian kembali dan Dedi akhirnya menciptakan bridge di pertandingan sore ini. Dan lagi-lagi Persab setelah dia seorang mampu untuk menggandakan kemudian kembali dan
menciptakan bridge di pertandingan sore ini. Lagi-lagi melalui satu proses kerjasama yang begitu matang, luar biasa. Dedi mega mendung warnanya coklat, gula biang manis rasane enak sekali. Gol yang diciptakan oleh Dedi dengan satu tendangan ceger akhirnya kembali merubah papan skor menjadi 3-0. Namun di Indonesia kan ke 3-0. Dan kembali nampaknya ada satu kerjasama, benar-benar jalinan yang begitu matang antara Dea Ozora dan juga Hikmal, pemain yang didatangkan dari Mojokerto. Tentunya sosok Hikmal benar-benar begitu menyibukkan para pemain bertahan dari kesebelasan Persab, sementara juga dari area pertahanan sosok Rizik yang bermain begitu konsisten, bermain begitu tenang. Dan kembali ada satu serangan, cukup berani nampaknya Delepas yang coba kembali dibangun oleh kesebelasan Persab. Lagi-lagi Persab yang nampaknya masih cukup sulit untuk memasuki area pertahanan dari kesebelasan. Jelas tentunya tengah Tani di bawah, dukungan langsung dari Mamaku Gesik yang hingga saat ini begitu bersemangat, tarik berebut. Iya masih kita nantikan kembali di sektor sebelah kiri. Datang satu serangan kembali, one piece, one button. Masih dengan blok yang begitu tepat Rizik. Benar-benar berlapis-lapis pertahanan dari kesebelasan tengah Tani United. Satu umpan Ikmal. Kali ini bola justru jatuh di area pertahanan dari kesebelasan Persab. Persab yang coba melepaskan diri tentunya dari dominasi serangan yang dibangun oleh kesebelasan tengah Tani United. Bergeser lagi-lagi di sana Rizik, kali full yang dilakukan sang megaloman Rizik. Luar biasa tentunya Rizik, benar-benar begitu konsisten di sektor pertahanan. Masih kita tunggu tentunya anak-anak Persab dengan masuknya Angga di pertengahan babak pertama. Masih belum ada defek signifikan baik kesebelasan Persab FC. Angga bergeser kembali pada Mulki, enak sekali pergerakan dari Mulki, bergeser kembali ke sektor kiri. Angga lagi-lagi ada satu umpan long ball, kemana ke arah bola yang coba disodorkan tentunya Imam, salah satu pemain dengan postur yang begitu profesional. Imam bergerak, ada Mulki, enak sekali Mulki, angkat, ada CC dan Mulki angkat. Oh Tuhan, dan masih kita tunggu di sana apakah gerangan yang terjadi. Nampaknya sebelum ada satu shot dari JJ terlebih dahulu, foul yang terjadi, cukup beruntung foul yang terjadi berada hanya berjarak sekitar setengah meter dari area box penalti. Masih kita nantikan tentunya ada perbincangan tentunya El Capitano Dea Ozora dan juga sang pengadil lapangan Mas Boim. Kita tunggu JJ dengan ataupun JJ, pemain yang seperti kita memiliki kecepatan tendangan di atas 125 km per jamnya. Masih kita nantikan tentunya ada JJ, Imam JJ. JJ angkat dan nampaknya masih hanya menyentuh Mister gawang. Wow, bergetar gelombang tsunami 7 skala Richter. Tendangan dari JJ menghantam keras tiang atas ataupun Mister gawang. Wow, seandainya terjadi gol, mungkin inilah salah satu gol terkejam di turnamen Cup 2 Desa Tegalsari dengan kecepatan mencapai 135 km per jam atau jarak tempuh Cirebon Tegal cuman 15 menit melalui tol Cipali. Wow, JJ yang kembali mempertontonkan skill dewa, tendangan keras Pak Roberto Carlos sosok JJ. Sementara di sektor kanan pertahanan yang benar-benar begitu berapi ada Ikmal, bergeser kembali Dea Ozora. Satu umpan penetrasi yang coba dilakukan oleh Dea Ozora, juga namanya masih terlihat Mulki juga masih tersendat. Sementara ada salah seorang pemain dari tim, iya nampaknya dari tim tengah Tani United, dia masih
tergeletak di pinggir lapangan. Untuk lebih jelasnya yuk klik saja tentunya di info Tarkam Cirebon Ciayu Maja Kuning maupun tentunya pihak YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning dan juga jepretan tajam terpercaya dari Maulana Spot Foto C. Sementara juga masih kami informasikan untuk besok sore, di mana kesebelasan Hasna Utama Bandung versus kesebelasan BUM United. Ya, kembali nampaknya sudah ada pertolongan pertama dari tim medis kami. Sementara punten barnere aja didak di guang. Tulisan real aparel kan duwe mencerong baik campun. Nah, senyum kesuwun angoji senyumnya. Ya, kembali tentunya dari di arena lapangan Parasitas Desa Tegalasari masih dengan metode pengobatan tradisional. Tentunya Arek salah satu tim medis yang didatangkan dari Madura. Cukup banyu putih, pesaka besiki disemburakan pruswaras. Ya wes, masih ada drop ball nampaknya di tengah-tengah lapangan. Memasuki batas waktu normal di babak pertama 3-0 masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Tengatan United Bridge yang diciptakan Dedi dan disusul. Tentunya gol spekta dari sosok Dea Zora. Sementara besok sore juga jangan sampai Anda lewatkan derby Jawa Barat yang kembali akan tersaji di hadapan kita, kesebelasan Hasna Utama Bandung versus kesebelasan BUM United dari Kabupaten Kuningan. Yuk kembali di sektor pertahanan nampaknya Rizik sang megaloman yang dimiliki oleh kesebelasan Tengatan United ada long ball dia Ozora, lagi-lagi dia Ozora yang kembali mendapatkan marking begitu dan Tuhan kembali ada satu hempasan dan satu pergantian pemain dari kesebelasan Persabdian nomor punggung 11. Pemain yang sedikit terekspos nampaknya di sini harus berganti peran dengan Arul, sosok pemain yang didatangkan dari The Jabotabek. Tentunya sosok Arul, bukan Arul yang ini ya, Arul yang itu nomor punggung 9 nampaknya kini coba masuk menggantikan peranan Dian. Kita nantikan Arul yang itu kan coba memasuki lapangan dan masih kita tunggu kembali akankah dengan masuknya Arul mampu merubah taktikal ataupun permainan di sedan Mulki. Nampaknya di sana wow, Rizik luar biasa. Rizik sudah berada di sisi sebelah kanan begitu cepat sekali. Nampaknya Rizik melakukan deliberasi bermain begitu cepat. Wow, Rizik benar-benar mempertontonkan kapasitasnya, salah satu back terbaik yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan kembali ada satu serangan yang coba ditata, Bandi juga berhasil dipatahkan. Rizik, lagi-lagi Rizik benar-benar hampir di semua posisi pertahanan. Rizik luar biasa Rizik. Sementara Iqmal dan wow, ada marking ketat yang coba dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Persab. Kecepatan dari Iqmal, pemain kelahiran Kabupaten Bojonegoro, yang nampaknya di sore ini kembali mempertontonkan speed dan juga ada satu kecepatan dari Real of the Game yang coba dipertontonkan Iqmal. Dan wow, ada satu tendangan sedikit akrobatik dari Dedi, salah satu tendangan poli lamun jare wong Tegalasari sepakan jaran enak sekali menghantam keras di sisi pertahanan sebelah kiri dan bola yang masih berada tipis di atas Mister Gawang Fajar. Yuk masih kita nantikan tentunya respon yang hingga saat ini masih belum kita saksikan dari kesebelasan Persab guna memperkecil kedudukan di mana 3-0 ternyata masih menghiasi layar monitor, masih menjadi layar kaca kami dan 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Ada satu waktu ataupun tambahan waktu 1 menit, waktu yang akan terasa begitu singkat
bagi kesebelasan Persab, namun akan terasa 3 hari 3 bengi bagi kesebelasan. Jelas Tengatan ia masih mencoba mempertahankan keunggulannya sementara di babak pertama. Yowes, masih kita nantikan kembali satu aksi individu yang coba dipertontonkan Ino di sektor kanan. Masih kita tunggu satu umpan menyilang. Juga nampaknya di sana ada Salman sendirian bergeser. Salman CC, enak sekali namanya pergerakan dari CC. Ada direct pass yang coba dibangun, bermain ke sektor pertahanan, coba dengan full position anak-anak Persab. Juga serangan yang kembali coba ditata melalui nomor punggung 19 mereka. Jelas ada Ino di sektor pertahanan. Ricik yang nampaknya masih tampil begitu konsisten hingga saat ini, benar-benar sulit. Dan akhirnya bersamaan dengan itu pula berakhir sudah kick off babak pertama dengan skor sementara 3-0 menjadi keunggulan bagi